Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini meskipun dengan via virtual ya. Saya Reka Masriani dari kelompok 10 sebagai moderator pada kesempatan kali ini dan juga sebagai pemateri ke-1, dan ada teman saya Siska Siti Afriani dan Rifki Maulana Ramadan yang akan bersama-sama membawakan materi tentang keputusan pembelian. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana pada kali ini saya akan menyampaikan pendahuluannya dulu ya. Yang pertama itu pengertian keputusan pembelian, yang dimana di sini kami mengambil 3 referensi dari para ahli. Yang pertama itu dari Asauri, yang dimana keputusan pembelian itu diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang akan dibeli, apakah tidak melakukan pembelian, yang dimana ini didasari oleh hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu menurut Kotler, di mana keputusan pembelian ini merupakan proses yang spesifik yang terdiri dari urutan kejadian. Yang pertama adalah pengenalan masalah, kemudian yang kedua adalah pencarian informasi, kemudian yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yang keempat adalah keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian, yang dimana kelima urutan kejadian ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Dan kemudian yang ketiga itu menurut Schiffman dan Kanuk, yang dimana keputusan pembelian itu didefinisikan sebagai sebuah pilihan, dua atau lebih dari alternatif pilihan. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa keputusan pembelian adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya, dan terakhir memutuskan keputusan pembelian tentang produk mana yang lebih dibutuhkan. Baik, kita beralih ke poin yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini ada 4 poin yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama adalah faktor budaya. Budaya atau suhu budaya dan kelas sosial ini merupakan faktor yang sangat penting dalam keputusan pembelian, di mana budaya ini merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Tak hanya itu, kelas sosial juga tidak hanya mencerminkan tentang penghasilan, tetapi juga indikator dari pendidikan, pekerjaan, perilaku dalam berbusana, kemudian cara bicara, dan lain-lainnya. Nah, poin yang kedua adalah faktor sosial, yang dimana di sini faktor sosial itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok acuan. Nah, kelompok acuan di sini diartikan sebagai kelompok yang memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada perilaku seseorang. Nah, kelompok acuan ini biasanya merupakan kelompok primer, yaitu tetangga, teman, kemudian keluarga, rekan kerja yang berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam keadaan yang informal. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok keluarga, yang dimana dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keluarga yang dikenal dengan istilah keluarga orientis, yang dimana ini terdiri dari orang tua, kemudian saudara kandung orang tersebut, yang dimana seseorang dapat memberikan orientasi agama, politik, sosial, kemudian ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang dimana terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki oleh seseorang. Nah, keluarga jenis ini biasanya dikenal dengan istilah keluarga prokreasi. Nah, kemudian poin yang kedua adalah peran dan status sosial. Nah, di sini tentu kita analogikan sebagai ketika seseorang memiliki peran yang tinggi dalam perusahaan, maka secara tidak langsung orang tersebut memiliki status yang lebih tinggi di perusahaan tersebut. Nah, kita analogikan seperti direktur tentu memiliki peran dan status yang lebih tinggi dari supervisor. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap keputusan pembeliannya. Misalnya, seorang direktur ini melakukan pembelian terhadap suatu barang, tentu direktur ini akan memilih barang dengan harga
merek harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga merek yang lainnya. Oke, poin ketiga dari faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah pribadi, yaitu kita sendiri. Nah, dibagi menjadi 4 poin kembali. Yang pertama adalah usia dan siklus hidup keluarga, di mana orang yang membeli yang membeli barang atau jasa ya, akan berbeda-beda sepanjang hidupnya. Yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan dan lingkungan ekonomi, yang dimana lingkungan ekonomi seseorang ini berpengaruh terhadap pola konsumsinya. Misalnya, seorang direktur ini akan membeli pakaian yang mahal, kemudian membeli mobil yang mewah, kemudian melakukan perjalanan dengan pesawat, yang dimana ini dipengaruhi oleh besaran penghasilannya, kemudian jumlah tabungannya, dan perilaku konsumsi direktur tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini diartikan sebagai pola hidup seseorang, di mana ini terungkap dalam aktivitasnya, kemudian minatnya, dan opininya yang terbentuk dari kelas sosial. Nah, di mana kesempatan ini dijadikan sebagai peluang oleh pemasaran, di mana banyak pemasar yang memasarkan merek mereka dan mengarahkan mereknya kepada gaya hidup seseorang. Nah, kemudian yaitu kepribadian. Kepribadian ini merupakan variabel yang sangat berguna dalam penentuan keputusan pembelian oleh konsumen, di mana banyak konsumen yang memutuskan pembeliannya berdasarkan merek yang cocok dengan kepribadiannya. Kemudian yang terakhir, faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah psikologis. Dibagi menjadi 4 kembali. Yang pertama adalah motivasi, di mana seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti misalnya rasa lapar, kemudian rasa haus, dan rasa ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah persepsi, di mana di sini persepsi diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi guna menjadikannya sebagai sebuah gambaran. Nah, seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi dapat dipengaruhi oleh persepsinya terhadap sesuatu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran, di mana pembelajaran ini merupakan perubahan perilaku seseorang yang timbul akibat adanya pengalaman. Nah, yang terakhir adalah keyakinan dan sikap. Nah, melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan, di mana keyakinan ini diartikan sebagai gambaran pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Nah, keyakinan orang terhadap produk dan merek akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Baik rekan-rekan, itu tadi adalah pembahasan dari saya. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Siti Afriani. Kepada Siska, saya silahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu peranan konsumen dalam keputusan pembelian. Ada 5 poin. Yang ke-1, inisiatif atau initiator, yaitu individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau mempunyai kebutuhan, keinginan, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri. Yang kedua, influencer, yaitu individu yang mempengaruhi keputusan pembeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, decider, yaitu individu yang memutuskan apakah membeli atau tidak, apa yang dibeli, bagaimana membelinya, dan kapan di mana membelinya. Yang keempat, user, yaitu individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. Yang kelima, user, yaitu individu yang menikmati atau memakai barang atau jasa yang dibeli. Selanjutnya adalah tahap proses pengambilan keputusan pembelian. Poin ke-1, pengenalan masalah, yaitu sesuatu yang dapat dicetus oleh rangsangan internal maupun eksternal. Misalnya dalam internal, salah satunya kebutuhan umum seseorang
harus mencapai ambang batas tertentu dan pendorong untuk mencari air mineral atau air minum. Dalam eksternal, misalnya seseorang bisa mengagumi mobil baru rekan kerjanya yang memicu kemungkinan melakukan pembeliannya. Selanjutnya, poin kedua, pencari informasi, yaitu proses keputusan pembelian di mana konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi. Pencarian informasi juga ada sumber informasi konsumen, yaitu ada 4 poin. Yang ke-1, sumber pribadi, misalnya keluarga, teman, dan tetangga. Yang kedua, sumber komersial, misalnya ikan Wiranjaya, agen kemasan, dan penjualan. Yang ketiga, sumber publik, misalnya media massa dan organisasi penilai. Yang keempat, sumber pengalaman, yaitu penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Poin ketiga, evaluasi alternatif, yaitu evaluasi tunggal yang digunakan oleh semua konsumen atau satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Keempat, keputusan pembelian, yaitu konsumen membentuk merek produk yang ada dalam kumpulan pilihan mereka, misalnya merek, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Yang kelima, perilaku pasca pembelian, yaitu tugas pemasar saat produk dibeli oleh konsumen, melainkan berlanjut sehingga periode pembelian. Setelah pembelian produk jadi, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap produk akan mempengaruhi tingkah laku konsumen berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan peluang pembeli dalam kesempatan berikutnya dan cenderung mengatakan suatu yang serba baik tentang produk yang bersangkutan kepada orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Siska atas pembahasannya. Kemudian kita beralih ke pembahasan terakhir yang akan dibawakan oleh rekan saya, Rifki Maulana Ramadan. Kepada Rifki, saya silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu jenis perilaku keputusan pembelian. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks. Jenis perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian biasanya ditentukan pada pembelian barang mahal dan pada umumnya barang yang jarang dibeli konsumen, serta terdapat banyak perbedaan antar merek. Contohnya, laptop yang termasuk barang mahal dan jarang dibeli konsumen, sehingga saat pembelian konsumen perlu mengetahui spesifikasi dan fitur produk yang terdapat di dalam laptop tersebut. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, tetapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dalam merek. Contohnya, pembelian karpet merupakan keputusan yang mempunyai tingkat keterlibatan tinggi karena harga karpet yang relatif mahal dan termasuk barang yang jarang dibeli, tetapi pembeli menganggap kebanyakan merek karpet dalam kisaran harga adalah sama. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah dalam pembelian dan tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Biasanya ditemukan
pada pembelian produk yang murah dan produk yang sering dibeli konsumen. Contohnya, pembelian mie instan. Biasanya konsumen mempunyai keterlibatan yang rendah dalam kategori produk ini. Yang terakhir, perilaku pembelian mencari keragaman. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah, tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam hal ini, konsumen biasanya melakukan pemilihan merek karena rasa bosan atau karena ingin mencoba rasa yang berbeda. Peralihan merek yang terjadi karena alasan variasi atau bukan karena ketidakpuasan konsumen. Contohnya, pembelian permen. Biasanya konsumen memiliki keyakinan memilih sebuah merek permen tanpa perlu banyak mengevaluasi berbagai merek permen dan mengevaluasinya selama mengonsumsi. Selanjutnya, indikator keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian suatu produk menurut Suwata dalam Ambarani memiliki struktur sebanyak 7 komponen. Antara lain, keputusan tentang jenis produk, bentuk produk, tentang merek, tentang penjualnya, tentang jumlah produksi, waktu pembelian, dan cara pembayaran. Dimensi keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong, sehingga indikator untuk keputusan pembelian adalah yang pertama, ada 4. Yang pertama, pemilihan produk atau jasa. Pemilihan produk atau jasa adalah alasan mengapa konsumen memilih produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Menurut David Garvin, untuk menentukan dimensi kualitas produk dapat melalui 8 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, performance. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang atau produk tersebut. Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Yang ketiga, reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Yang keempat, conformance. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Yang kelima, durability, yaitu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Yang keenam, serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Yang ketujuh, aesthetic, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual. Yang terakhir atau yang 8, perceived quality, konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-atribut produk. Namun demikian. Yang kedua, pemilihan merek. Pemilihan merek yaitu bagaimana suatu merek memposisikan dirinya di dalam bentuk konsumen yang meliputi citra atau image merek yang unik dari sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, pemilihan waktu. Waktu adalah suatu unsur terpenting bagi konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Dan yang terakhir, pilihan metode atau cara pembayaran. Konsumen harus mengambil pilihan tentang metode
atau cara pembayaran produk yang akan dibeli. Terima kasih. Baik rekan-rekan, di sini saya akan membawakan studi kasus tentang pengambilan keputusan pada produk seblak berkah kewek. Owner seblak berkah kewek, yakni Adi Nurwahidin, yang usahanya berlokasi di depan Indomaret Cijoho, Pertigaan Juanda, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam analisis kasus ini, pemateri menempatkan diri sebagai konsumen yang akan melakukan pengambilan keputusan pembelian yang melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah yang pertama, tahap evaluasi alternatif, di mana di sini keinginan saya didasari oleh motivasi dan keinginan untuk mencoba rasanya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pencarian informasi, di mana informasi tentang seblak berkah kewek bersumber dari mouth to mouth atau dari mulut ke mulut dari teman-teman di kampus, serta penjual juga menyediakan informasi produknya di media sosial sehingga saya dapat mendapatkan informasi tentang menu apa yang tersedia. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengenalan kebutuhan, di mana sebelum melakukan pembelian, saya cenderung mempertimbangkan harga dan rasa yang ditawarkan. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap keputusan pembelian. Saya memilih varian rasa berdasarkan selera dan pembelian dilakukan dengan datang langsung ke tempat penjualan atau dengan melakukan delivery order. Dan tahap yang terakhir yakni tahap perilaku pasca pembelian. Saya merasa puas dan diperkuat dengan melakukan pembelian kembali dengan mencoba varian rasa yang baru. Nah, rekan-rekan, itu adalah studi kasus mengenai pengambilan keputusan yang mana kelima tahap ini telah kita bahas sebelumnya dan ini adalah implementasinya terhadap pengambilan keputusan pada produk seblak berkah kewek. Baik rekan-rekan semua, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna khususnya bagi kami sebagai pemateri dan umumnya bagi kita semua yang sedang mendengarkan materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.